Untuk selanjutnya kami mengundang Mbak Asvin dari YLBHI, mungkin bisa bercerita juga terkait dengan advokasi-advokasi yang dilakukan gitu ya dalam situasi seperti ini. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi gitu ya. Baik, 15 menit untuk Mbak Asvin, silahkan. Terima kasih Mas Sulis. Terima kasih juga teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini, dan selamat pagi lagi untuk teman-teman narasumber. Saya akan, nah ini perintah kepada saya soal reposisi peran dan strategi KPK GNPSDA, dan juga nanti soal reaktualisasi tapi juga kolaborasi gerakan sosial. Semoga terlihat ya. Ya, sudah terlihat, Mbak. Lihat. Lihat. Kelihatan, Ya. Mbak Asvin. Oke, terima kasih. Ya, saya mau mengawali dengan ini. Jadi, pertanyaan, apakah kita bisa membicarakan dengan lebih dalam tentang korupsi terhadap definisi korupsi, dan juga soal korupsi, penegakan hukum korupsi. Di level yang pertama, tentu saja artinya definisi korupsi tidak cukup untuk memotret persoalan korupsi yang ada di masyarakat, yang dialami masyarakat, tetapi di level yang kedua sebetulnya tidak cukup penegakannya, tapi hukumnya sudah cukup. Untuk ke situ, saya mau memperlihatkan, meskipun saya tahu ini mungkin ada di webinar yang pertama dan kedua, secara sekilas saja. Jadi ini kira-kira yang dikumpulkan oleh YLBHI, apakah ini bukan korupsi? Ketika ada tumpang tindih lahan perusahaan, baik tambang dan lain-lain dengan milik masyarakat, juga ada tumpang tindih izin, karena Bupati A bisa nerbitin izin di Kabupaten B, juga ada soal izin dalam hutan tanpa pinjam sesuai kawasan. Hilang timbul gitu suaranya. Ya, kemudian ada pembangkangan hukum untuk mendukung korporasi. Kita tahu permintaan YLBHI dan LBH itu ditolak untuk membuka data HGU. Kalau katanya tanah adalah dikuasai negara untuk besar-besarnya kemanfaatan rakyat, kok kita kepingin tahu ada korporasi apa di tanah itu nggak dikasih, dan akhirnya justru karena permintaan itu ada surat edaran. Ini korupsi bukan? Kemudian mengeluarkan izin lingkungan baru secara kilat di atas izin yang sudah dibatalkan MA, kasus Kendeng, ini gubernurnya, ini korupsi bukan? Kalau korupsi kok nggak ada penangkapan terhadap orang itu? Ada kasus juga PLTU Cirebon. Ini korupsi bukan ketika banyak putusan MK diabaikan, ada putusan MK 35 yang sangat terkenal dan lain-lain. Kemudian ada peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu. Nah, objek vital nasional ini ada masalah lain lagi. Saya mendengar kabar dari misalnya teman serikat pekerja, tiba-tiba punya Pak LBP jadi objek vital nasional, teman-teman bingung, teman-teman buruhnya, ini objek vitalnya apa ya gitu. Tapi kita akan bahas itu di tempat lain. Kemudian ada perkap ini sebetulnya mengakomodasi kerjasama pihak ketiga untuk pengaman, yang dalam hal ini ya kepolisian, untuk pengamanan objek tertentu yang tidak harus objek vital. Dan ini pasti akan mengganggu independensi penegak hukum. Apa akibatnya ketika buruh mempersoalkan, atau misalnya masyarakat mempersoalkan sebuah tempat produksi, seperti misalnya tambang, nanti akan dibilang ini objek vital, ini objek tertentu yang berhadapan langsung dengan negara karena polisi adalah aparat negara. Ini korupsi bukan? Kemudian ada banyak kami temui polisi meminta orang yang dikriminalisasi karena melawan perusahaan memutus kuasa, juga penuntut umum meminta orang yang dikriminalisasi melawan perusahaan memutus kuasa, kejaksaan menuntut mereka yang tidak mau mencabut kuasa dengan tuntutannya lebih berat dalam kasus di Jambi. Ini korupsi bukan? Kalau korupsi, ini wewenangnya KPK sebetulnya, karena untuk itulah sebetulnya KPK dihadirkan di dalam Undang-Undang 30 2002. Yang pertama disebut wewenang KPK adalah menangkap atau mengadili, memproses korupsi oleh penegak hukum. Gitu. Baru yang kemudian pejabat negara. Kalau ini korupsi, kok tidak pernah ada kasusnya? Kemudian ada pengadilan PT UN menolak gugatan terkait pembatalan HGU, tentu saja yang bukti-buktinya sudah sangat cukup. Juga ada standar ganda laporan-laporan kasus SDA, kalau masyarakat melapor ke polisi, polisi tidak respon, tapi ketika perusahaan yang melapor segera direspon. Itu kasusnya ada, contohnya. Saya yakin yang mendengarkan kalau berasal dari
komunitas SDA gitu, pegiat SDA atau korban atau penyintas akan mengiyakan ini. Ada juga standar ganda status SDA. Kalau masyarakat yang melaporkan korporasi atau pelaku aktivitas ilegal, misalnya illegal mining atau illegal logging dalam kawasan hutan, mereka akan bilang, oh ini belum dikukuhkan status hutannya, jadi hukumnya tidak bisa bergerak. Tapi kalau korporasi yang mengajukan izin, status itu tidak dilihat sebagai persoalan dan izinnya bisa dengan mudah dikeluarkan. Yang kedua terakhir, ada penegakan hukum seolah-olah sudah berjalan begitu ya. Ini korupsi yang lebih sistemik. Misalnya ini data di Riau, bagaimana individu lebih banyak dihukum daripada korporasi untuk menunjukkan bahwa kasus-kasus kebakaran hutan di Riau berjalan. Dan datanya sangat jomplang gitu ya. Misalnya tahun 2014 perorangannya 109, korporasinya 1. Ini korupsi bukan. Kemudian yang terakhir, pemerintah sekarang berencana membuat RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kita tahu akan sangat mempengaruhi persoalan lingkungan, sumber daya alam. Di dalamnya banyak melawan putusan MK. Kemudian draft RUU-nya disembunyikan, bukan hanya tidak diberikan, tapi betul-betul disembunyikan, karena teman-teman jurnalis juga mengatakan mencari ke sana kemari tidak bisa. Ahli yang terlibat diperingatkan supaya tidak membuka ini, tapi anehnya IKADIN dilibatkan, organisasi pengusaha, tapi masyarakat terdampak, buruh, nelayan, dan masyarakat sipil lainnya tidak diberikan. Dan juga isinya berpotensi merampas hak milik masyarakat. Pertanyaan buat kita semua sebetulnya, tidak hanya untuk KPK, ini korupsi bukan? Kalau ini bukan korupsi, maka kecil sekali definisi korupsi dan apa yang sebetulnya bisa diusut oleh KPK atau oleh berdasarkan pasal korupsi. Nah, dari hal-hal tersebut, kesimpulan saya mau mengatakan, GNPA SDA ini sangat strategis, KPK sangat strategis. Kenapa? Kasus-kasus kriminalisasi rakyat, perampasan lahan masyarakat, perusakan lingkungan, yang salah satunya juga dari alih fungsi hutan dan pemberian izin tambang, banyak terjadi atau rata-rata terjadi dengan sokongan korupsi, mulai dari mega korupsi sampai yang mungkin korupsi kecil-kecilan, tergantung skala kasusnya. Dan penegakan hukum korupsi akan berdampak langsung pada pemenuhan hak rakyat dan kelestarian ekologis. Dan saya yakin karena menyadari fungsi strategis inilah GNPA SDA didorong oleh KPK. Meskipun demikian, ada limitasi di dalam penegakan hukum. Yang pertama, keterbatasan definisi hukum positifnya. Jadi, hukumnya sendiri sudah membatasi diri, atau mungkin waktu itu karena ini undang-undang yang sudah lama, undang-undang tipikor, waktu itu kecanggihan modus-modus korupsi belum berkembang atau belum dipotret oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, tapi juga ada keterbatasan menafsirkan hukum positif. Kita tahu misalnya untuk hukum pencucian uang saja, orang masih banyak yang berdebat, ada dua stream cabang antara yang harus ada predikat crime-nya dengan yang tidak. Ini kan sebetulnya menunjukkan keterbatasan penafsiran hukum positif. Dan kesimpulan yang ketiga terkait dengan limitasi, korupsi dalam penegakan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berjalan atau ditegakkan dengan tidak berimbang atau tidak menyeluruh, punya kecenderungan tidak dilihat sebagai sebuah korupsi. Dan yang keempat, kesimpulannya sebetulnya supervisi dan penyidikan KPK minim. Jadi setahu saya, kalau saya membaca, mungkin saya bisa dibenarkan kalau saya salah, oleh narasumber lain yang saya yakin lebih ahli dan juga moderator, tidak ada kasus baru di dalam arti sprindik baru. Ini kasus-kasus yang ada pada masa kepemimpinan KPK yang sekarang adalah kasus-kasus pengembangan yang lama dari pimpinan yang lama. Dan sejak Januari 2020 saja sudah ada 5 orang buron, artinya tidak mampu dikejar oleh KPK. Dan kita juga tidak terdengar dan terasa adanya supervisi. Dalam kasus-kasus penegakan hukum yang saya sebutkan tadi, sebetulnya masyarakat sangat berharap KPK bisa melakukan supervisi, tidak perlu mengambil alih kasusnya, tapi setidak-tidaknya memberikan bentuk-bentuk supervisi yang lain agar penegak hukum bisa menjalankan kasusnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua buat saya, tugas saya gitu adalah, jadi terobosan kolaborasinya apa sebagai sebuah gerakan? Tentu saja ini sangat berat karena gerakan itu dia harus menggelinding. Kalau dia bukan hanya bergerak saja atau dia bergerak oleh satu orang,
atau bergerak oleh banyak orang sehingga namanya bergerak-gerak begitu. Tapi dia harus betul-betul melakukan perubahan sosial sehingga itu yang kita sebut sebagai gerakan sosial, melibatkan banyak orang dengan pemahaman yang sama dan untuk tujuan kebaikan pastinya. Karena kalau bukan untuk tujuan kebaikan namanya kartel mafia gitu ya, atau mafia bukan gerakan. Nah, saya mau mengusulkan hal-hal yang sebetulnya sama sekali tidak baru. Saya ambil ini dari banyak orang, dari banyak ahli, dan juga dari praktek-praktek yang sudah ada, baik di Indonesia, tapi dilupakan, atau di luar Indonesia. Yang satu dilibatkannya korban korupsi. Jadi sebetulnya begini, jadi ketika ada suatu krisis gitu ya, korupsi, penegakan korupsi, maka akan ada banyak orang yang terbelah mengatakan itu isu elit, itu bukan isu kami, gitu. Dan saya sebetulnya sangat mengapresiasi ketika awal pertama-tama KPK mengembangkan korupsi untuk SDA, karena itulah artinya pemberantasan korupsi untuk rakyat. Tapi kalau korupsi hanya difokuskan pada penerapan, pada pemberian izin-izin atau menyederhanakan izin, itu sebetulnya KPK atau pemberantasan korupsi sedang menyokong elit ekonomi atau bahkan sedang menyokong sebuah ekonomi kapitalistik. Nah, dilibatkannya korban korupsi salah satunya bisa dengan supervisi melalui gelar perkara antara penegak hukum, KPK, dan dengan mendatangkan korban sebagai penambah informasi, data, dan bukti. Jadi kalau kita tahu di kepolisian sekarang beberapa waktu lalu sebetulnya sudah mengembangkan sistem yang baik melakukan gelar perkara, tapi seringkali korbannya tidak diundang. Ada yang diundang, ada yang tidak. Nah, tapi saya tidak mendengar soal ini, saya minta maaf kalau saya kekurangan informasi. Kalaupun sudah ada, ini perlu lebih diperbanyak, sebetulnya hanya untuk apa? Nanti untuk yang masalah berikutnya. Kemudian harus ada mekanisme pemulihan masyarakat korban sesuai kondisi yang dialami akibat korupsi. Dan ini harus jadi template gitu, bukan cuma karena ketika masyarakatnya sadar aja. Misalnya untuk kegunaannya apa gitu. Ini ada beberapa kasus yang saya mau perlihatkan untuk memberikan dimensi pentingnya usul ini. Setidak-tidaknya 24 hakim ditangkap KPK dari awal hingga 2018. Pertanyaannya, dalam kasus-kasus yang diputus hakim yang terbukti korupsi itu bagaimana? Apakah ada perubahan dalam putusan itu setelah hakimnya ditangkap? Kita tahu pasal 34 UNCAC mengatakan bahwa akibat tindakan korupsi dengan memperhatikan hak tiga dan lain-lain, maka sebetulnya bisa membatalkan atau meniadakan kontrak, mencabut konsesi, dan lain-lain. Nah, apakah ini sudah betul-betul kita jalankan sebagai sebuah sistem, bukan hanya sebagai sebuah inisiatif orang yang sadar dan ingin melakukan exercise di bidang hukum? Ini contoh yang lain, ini sebuah ilustrasi. Jadi meskipun bukan sumber daya alam, tapi ada lagi nanti di bawahnya. Karena ini sangat jelas. Jadi kita tahu beberapa waktu lalu, udah berapa lama ada kasus korupsi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam PT Onamba yang mem-PHK buruh sebagai bentuk pemberangusan serikat pekerja. Intinya suap itu dipakai supaya memenangkan pengusaha. Setelah hakimnya ditangkap, buruhnya tetap di PHK dan dia maju ke kasasi gitu. Jadi putusnya, jadi terbuktinya seorang hakim korupsi tidak membawa pengaruh apapun kepada mekanisme hukum yang harus dijalani buruh. Buruh tetap harus masuk ke Mahkamah Agung. Kalau begitu ya sama aja dengan kasus yang tidak tertangkap hakimnya gitu. Dan tidak ada jaminan juga sebetulnya di Mahkamah Agung bahwa pada akhirnya buruhnya akan dimenangkan. Ada kasus yang lain yaitu tentang pengajuan revisi alih fungsi hutan. Apa dampaknya hal ini kepada kebakaran lahan dan masalah asap yang mengganggu masyarakat? Ada kasus Bupati Kota Waringin Timur yang izin usaha pertambangannya kemudian menjerat dia korupsi. Jika sudah beroperasi, kita semua tahu biasanya tambang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan tak jarang juga mengambil alih lahan warga. Apa dampak kasus ini kepada warga terdampak? Kita tidak tahu. Saya bersama Mbak Kanti waktu itu dari KRHN pernah melakukan penelitian soal dampak
korupsi terhadap dampak dihukumnya koruptor kepada korban. Waktu itu ada kasus yang sangat tragis di Kerom, Papua. Korupsinya kecil aja tapi fatal karena pembangunan SD di tempat yang tidak ada SD sama sekali di Papua sana. Dan korupsinya dia tidak bikin di tempat warga supaya lebih murah, dia bikin di tengah hutan. Jaraknya 1 kilometer. Tapi 1 kilometer di hutan Papua tentu sangat berbeda. Dan karena itu SD, tidak ada anak. Tidak ada orang tua yang mau membiarkan anaknya menempuh jarak 1 kilometer menembus hutan untuk masuk ke SD. Akibatnya SD itu tidak terpakai dan akibatnya sangat fatal. Setelah bertahun-tahun kejadian, ketika kami datang ke sana dan kami tanyakan, apakah ada perubahan setelah putusan kasus korupsinya? Tidak ada. Dengan begini kemudian publik akan belajar, mungkin korupsi itu soal elit, bukan soal kami. Karena setelah koruptornya diputus, tidak ada perubahan kehidupan juga kepada kami. Demikian juga dengan kasus bencana alam yang orangnya kemudian ditangkap, si korbannya sekarang pada waktu itu lebih tragis lagi, di lockdown, dia di penjara oleh keluarganya di dalam sebuah rumah bambu di luar karena menjadi sakit ingatan, jadi tidak waras, menjadi gila karena bantuannya dikorupsi. Gitu. Bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan ini? Ada juga kasus PLTU Mulut Tambang Riau 1, kita tahu ada kasus soal ini, dugaan suap, dan masyarakat menolak pembangunan PLTU dengan banyak sekali argumentasinya, tapi setelah kasus korupsinya terbukti, pembangunan hanya ditunda, bukan dihentikan. Jadi apa bedanya demonstrasi masyarakat untuk menghentikan sebuah pembangunan dengan yang ada kasus korupsinya? Gitu. Nyaris tidak ada. Yang kedua usulan saya adalah perlu ada pengembalian hasil korupsi. Kalau tadi keadaan semula tidak harus berupa uang, sekarang pengembalian hasil korupsi bukan hanya ke negara tapi kepada korban. Gitu. Jadi kalau ada kerugian yang nyata, misalnya tadi seperti yang saya sebutkan, kalau uangnya dia dikorupsi, uang bantuannya, kita tanya waktu itu, nanti pengembalian uangnya kemana? Ke negara. Negara bisa mengatur itu kemana? Ya bisa diatur ke tempat yang lain. Tidak ada kewajiban bahwa kerugian itu harus langsung masuk ke masyarakat. Yang ketiga, kita bisa melakukan, mendorong dalam rangka pencegahan, gitu, karena saya dengar pimpinan yang sekarang lebih suka pencegahan daripada penindakan, mendorong adanya kebijakan dan juga strategi peningkatan transparansi dan mendorong kontribusi publik untuk proses pengambilan keputusan yang dalam tanda kutip ini adalah pasal 13 UNCAC, saya ambil begitu saja, tidak saya ubah-ubah, tapi dalam perizinan SDA bersama-sama dengan masyarakat tentu saja mendorong ini. Jadi proses pengambilan keputusan izin, tambang, dan lain-lain itu perlu didorong oleh GNPSDA KPK agar terbuka. Tidak hanya berupa sebuah praktek, tapi juga kebijakannya perlu ada. Dan juga ada, dan yang keempat, saya mengusulkan, lagi-lagi dalam rangka pencegahan, karena ini juga sesuatu yang di-endorse DPR Komisi 3, begitu kan, mendorong kementerian dan lembaga terkait sektor SDA untuk memiliki kebijakan dan sistem, mengusahakan publik memiliki akses yang efektif pada informasi, bersama-sama dengan masyarakat juga mendorongnya. Ini sih yang dalam kutipan saya ambil juga langsung begitu adanya dari pasal 13 UNCAC. Artinya apa? Artinya kalau ada publik yang mengalami hambatan terhadap akses informasi, maka itu sebetulnya awalan dari sebuah tindakan koruptif yang KPK atau kalau terkait dengan SDA, GNPA SDA, itu menjadi persoalan KPK juga. Dan kemudian terobosan yang berikutnya adalah mendorong agar bersama-sama masyarakat, maksud saya mendorongnya agar kementerian dan lembaga yang terkait SDA memiliki kebijakan dan sistem yang menyediakan informasi tentang potensi korupsi di instansinya. Misalnya, menurut kami selama ini korupsi terjadi di sektor ketika memasukkan dokumen atau bidding atau apapun itu, dan bagaimana upaya mereka menutup potensi tersebut, serta jumlah orang yang tersangkut korupsi di KL tersebut. Ini lagi-lagi saya ambil apa adanya dari pasal 13 UNCAC, beberapa kalimatnya. Kemudian mendorong adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi kebebasan untuk mencari,
menerima, mempublikasikan, dan menyebarluaskan informasi terkait korupsi di kementerian atau lembaga terkait sumber daya alam dan juga di tubuh penegak hukum. Kenapa penegak hukum menjadi penting? Kita semua sudah tahu bahwa penegak hukum tidak saja bisa menjadi orang yang secara aktif melakukan korupsi, tetapi di dalam sengkarut sumber daya alam, mereka adalah faktor utama gagalnya penegakan hukum, termasuk korupsi, penegakan hukum di bidang sumber daya alam, dan juga gagalnya laporan-laporan warga tentang korupsi, juga pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan di sektor SDA. Demikian, terima kasih banyak. Selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Asvin. Ada beberapa catatan dan banyak juga usulan-usulan terobosan gerakan sosialnya gitu ya. Tadi di awal Mbak Asvin menyampaikan perlu redefinisi korupsi. Apakah kasus-kasus di pengelolaan SDA kayak tumpang tindih izin, terus kemudian kebakaran hutan dan lahan, terus kemudian penjarahan wilayah kelola masyarakat dan sebagainya itu termasuk kategori korupsi atau tidak gitu ya. Terus kemudian tadi ada usulan-usulan menarik juga bagaimana kemudian pasca penanganan kasus korupsi itu juga memperhatikan masyarakat yang terdampak. Artinya kalau kemudian penanganan korupsi itu berimplikasi ke masyarakat yang terdampak, itu akan lebih bagus gitu ya. Terus kemudian persoalan transparansi dalam pengambilan kebijakan, akses informasi ke publik dan sebagainya itu juga perlu didorong. Baik, untuk selanjutnya saya akan ke Mbak Yaya gitu ya, narasumber terakhir kita hari ini gitu ya. Saya pikir beliau kiprahnya juga sudah sangat-sangat banyak gitu ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang bagaimana kemudian advokasi-advokasi yang dilakukan oleh Walhi gitu ya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Baik, silakan Mbak Yaya, waktu kami persilahkan 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber serta peserta diskusi pada pagi hari ini. Saya ingin membuka pemaparan saya dengan menyambung tadi ya sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Asvin. Jadi kalau kami di Walhi melihat korupsi sumber daya alam itu, kita sering bilang birokrat itu fana, kapitalis abadi. Karena ya itu tadi yang selalu ditangkap itu birokratnya, tetapi korporasi-korporasi yang melakukan suap terhadap mereka itu tidak ada konsekuensi terhadap produk-produk yang dihasilkan. Izin masih tetap ada, kegiatan-kegiatan eksploitasi masih berjalan dan lain-lain. Nah, saya ingin meninjau ini sebenarnya dari aspek politik ekonomi ya, dari korupsi sumber daya alam ini. Sama saya juga diberi tugas mirip dengan Asvin tadi, judulnya reposisi peran dan strategi KPK GNPSDA dan membaca ulang. Next. Nah, jadi saya ingin sebenarnya menarik permasalahan korupsi ini ke hal yang paling mendasar. Gitu. Jadi kenapa misalnya dalam hal korupsi sumber daya alam ini berfokus pada 4 sektor ya, utamanya seperti kehutanan, sawit, tambang, dan perikanan. Karena ini memang adalah komoditas utama di dalam ekonomi kita. Nah, kenapa ini kemudian menjadi masalah yang sangat pelik gitu dan sangat sulit untuk dipecahkan? Karena ini memang berakar kepada paradigma yang dianut oleh sebagian besar ataupun hampir seluruh negara-negara di dunia, yaitu pertumbuhan ekonomi atau economic growth yang ditandai dengan PDB, pendapatan domestik bruto. Ini dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Jadi kalau kita dengar pidato presiden di dalam sidang umum MPR tentang kemajuan-kemajuan ekonomi, selalu yang disampaikan itu adalah pertumbuhan 4%. Kalau sekarang karena pandemi, Presiden Jokowi mengatakan kita turun jadi nggak bisa lagi 4%, tapi 2%, tapi kita akan tumbuh. Jadi pertumbuhan ekonomi ini menjadi suatu tujuan
Dan ini juga kemudian menjadi tujuan politik dari rezim ataupun penguasa. Karena ketika pertumbuhan ekonomi kecil, itu kemudian dianggap suatu rezim atau penguasa itu gagal. Jadi apapun akan dilakukan oleh penguasa untuk membuat pertumbuhan ekonomi ini berada dalam angka yang dianggap sebagai angka aman atau menunjukkan suatu kemajuan dari suatu negara. Nah, di sini juga kita melihat bahwa seperti di Indonesia itu alam dilihat sebagai sumber daya yang habis dalam sistem produksi kapitalis yang linear. Jadi ada input, ada output, ada limbah ataupun buangan. Inilah kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi itu di semua negara, hampir semua negara itu di awalnya pasti akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu pasti akan sama sejalan dengan laju kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Karena itu tadi, alam dianggap sebagai sumber daya yang habis, lalu juga ekonomi itu dianggap sebagai panglima, sehingga masalah lingkungan bisa dikesampingkan. Masalah ekonomi dan lingkungan sudah bertahun-tahun, itu selalu menjadi dua persoalan yang selalu dipertentangkan. Seperti itu. Jadi ada yang menganggap, oke, kita sekarang nggak apa-apa, kita berkorban untuk lingkungan kita agak rusak, dalam tanda kutip, gitu, pencemaran, dan lain-lain. Yang penting ekonomi kita tumbuh, yang penting kita maju. Nanti kalau kita maju, pasti akan ada perubahan. Pasti nanti lingkungan kita akan lebih bersih, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya mitos gitu. Kalau di banyak negara itu terbukti seolah-olah demikian, itu karena negara-negara maju tersebut mengalihkan kerusakan-kerusakan dan limbah-limbahnya itu di negara-negara berkembang. Sehingga kemajuan ataupun perbaikan di dalam kondisi lingkungan mereka tidak akan bisa terjadi dengan bertahan pada pertumbuhan ekonominya itu tanpa mengorbankan rakyat dan lingkungan di negara-negara berkembang. Nah, kalau kita mau seperti itu, ya kita harus mencari negara baru mungkin untuk dikorbankan, atau wilayah-wilayah lain. Katakanlah kalau Jakarta sebagai pusat atau center dari pembangunan, harus wilayah-wilayah lain yang harus dikorbankan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Nah, lalu faktor yang ketiga, itu adalah strategi pembangunan ekonomi di Indonesia ini masih berpegang pada trickle down, ekonomi trickle down, artinya ekonomi yang menetes. Dianggap pemodal besar itu sebagai penggerak utama. Dari sinilah mereka kemudian akan mempekerjakan tenaga kerja, akan membagi keuntungannya gitu, menetes gitu ke kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dan logika ini masih, kalau kita lihat perkembangan kebijakan pemerintah, itu masih dianut oleh pemerintah sampai hari ini. Dan padahal di tempat lain, di negara lain, sebenarnya trickle down ekonomi yang sebagai mantra pembangunan itu sudah banyak ditolak dan terbukti gagal untuk mewujudkan equality ataupun kemakmuran masyarakat. Nah, lalu juga di dalam proses ekonomi yang kapitalistik, itu berpegang pada economy of scale. Semakin besar produk atau komoditi itu diproduksi, dia harus semakin murah. Gitu. Jadi tidak bisa suatu usaha-usaha itu berskala kecil, karena kemudian ongkos produksinya akan semakin mahal, dan juga keuntungan yang akan didapatkan oleh kapitalis akan semakin kecil. Sehingga memang kemudian konsekuensinya adalah dari paradigma-paradigma yang dianut oleh pemerintah kita sampai saat ini adalah ekonomi ini harus dilakukan dominasinya oleh perusahaan besar, dan oleh karena itu kontrol sumber daya alam yang menjadi komoditi dari ekonomi ini harus penuhnya ada di tangan negara atau pemerintah. Ini adalah konsekuensi yang tidak bisa ditolak jika logika growth
dalam ekonomi kapitalistik ini masih terus dianut oleh pemerintah. Nah, sementara korupsi sumber daya alam ini sebenarnya merupakan masalah yang sudah berakar sejak lama. Sebenarnya sejak masa Orde Baru ya, dengan developmentalisme, itu dulu kapitalisme kroni, jadi semakin dekat dengan penguasa, pada saat itu tentu saja Soeharto, itu maka makin orang bisa mendapatkan akses untuk baik itu perizinan maupun pengusahaan sumber daya alam. Next. Nah, ini kemudian pada saat ini berkembang menjadi itu tadi yang disebutkan oleh Pak Busro ya, oligarki, karena bukan hanya kemudian ini tersentral pada satu sosok figur tertentu, Soeharto kalau dulu di sistem yang kronisme, tapi ini memang sudah menjadi suatu itu tadi kelompok-kelompok yang antara bisnis dan politik yang berkelindan dan menjadi satu, di mana politik itu menjadi alat pada saat ini sebagian besar, kalau kita lihat tendensinya lebih seperti itu, politik menjadi alat bagi bisnis untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan bisnis dibandingkan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat kenapa undang-undang kita, produk-produk kebijakan kita seperti saat ini, ya itu karena oligarki ini sudah bekerja. Nah, peran strategis GNPSDA KPK ini saya melihat ini menjadi suatu hal yang strategis karena di dalam perjalanannya, kalau kita baca dari nota sintesis evaluasi GNPSDA di tahun 2018, di sini GNPSDA menemukan bahwa korupsi sumber daya alam yang terjadi saat ini lebih dekat dengan pengertian korupsi struktural daripada jenis korupsi institusional. Kami memandang ini sangat penting, karena kalau pengakuan atau rekognisi terhadap korupsi sumber daya alam ini adalah korupsi struktural, maka juga pemecahannya itu harus struktural, tidak bisa semata-mata institusional gitu yang hanya berdasarkan pada sistem regulasi, administrasi dan birokrasi. Nah, kalau kita bicara korupsi struktural, ini kita bicara soal power dinamik gitu. Kekuasaan-kekuasaan yang menguasai negara kita sampai hari ini. Nah, kalau kita lihat dengan logika yang sama, itu pemerintah saat ini yang mengusung Omnibus Law sebenarnya sedang melakukan hal tersebut di atas. Di dalam setiap komunikasi publiknya, itu selalu yang disebut adalah, oh ini kita membuat Omnibus Law untuk penyederhanaan proses perizinan, proses birokrasi, sangat institusional. Padahal kalau kita lihat substansi dari Omnibus Law itu sangat struktural, gitu ya. Nah ini sebenarnya menunjukkan yang disebut dengan state capture, yang juga sudah diidentifikasi oleh GNPSDA yang dibentuk oleh KPK ini. Next. Nah, ada satu diagram yang sangat baik menurut saya yang dari laporan sintesis GNPSDA, dan ini menurut saya harus disebarkan ke sebanyak mungkin orang, gitu ya. Bahwa inti dari segala permasalahan yang ada di Indonesia ini bukan hanya soal korupsi ya. Jadi kalau kita lihat di situ korupsi, kerugian negara, ketimpangan, kerusakan lingkungan itu adalah akibat dari berkelindannya itu state capture tadi. Dan kalau kita lihat di dalam state capture ini, intinya itu adalah sistem yang kapitalistik. Dia tidak akan terjadi kalau tidak ada permintaan dari pasar. Tidak ada ekonomi yang ekspor oriented untuk komoditas-komoditas yang selama ini menjadi sumber korupsi. Nah, pemahaman seperti ini menurut saya sangat penting untuk disebarluaskan, sehingga kita tidak hanya berbicara atau mengatasi gejalanya, gitu ya, tetapi kita juga menelaah lebih lanjut tentang akar sebenarnya dari permasalahan korupsi sumber daya alam ini, yaitu tadi sistem ekonomi politik kita yang masih sangat kapitalistik dan membela pemilik-pemilik modal dibandingkan rakyat ataupun warga negara. Nah, dengan melihat diagram ini, sebenarnya fenomena-fenomena yang terjadi
di negara kita ini. Misalnya, kenapa kok padahal harusnya pemerintah sadar dong, masalah pandemi ini harusnya ditangani dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Tapi kok kayak tidak ada political will. Nah, ini bisa digambarkan dengan sangat gamblang kalau kita menggunakan pisau analisis dari gambar ini. Gitu. Kenapa semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak mencerminkan kepentingan masyarakat? Karena dalam situasi pandemik ini, semua ekonomi dari sistem kapitalistik itu berhenti. Dia tidak bisa berputar. Barang-barang tidak bisa lagi diekspor. Gitu. Nah, bagaimana ini harus digerakkan sehingga tetap harus ada pertumbuhan, tetap harus ada konsumsi. Nah, itu kemudian kenapa sekarang kita lihat ada upaya-upaya untuk pelonggaran-pelonggaran supaya roda-roda dari kapitalis ini bisa terus berjalan. Selanjutnya, nah ini hanya beberapa kasus yang tadi juga sudah disampaikan ya oleh Asvin. Kami juga concern karena proses-proses penyidikan atau penghukuman terhadap pejabat-pejabat atau birokrat yang diproses yang dalam kasus-kasus korupsi sumber daya alam ini memang tidak ada dampaknya gitu terhadap situasi di lapangan. Izinnya perusahaannya masih bisa berjalan, lalu proses-proses ekstraksi, proses-proses kerusakan alam masih terus berlangsung gitu. Karena memang tidak ada tindakan terhadap mereka yang terlibat di sini. Tidak ada tindakan terhadap produk yang dihasilkan dari proses korupsi ini. Apakah kemudian izinnya dibekukan, apakah kemudian izinnya dicabut, kemudian hal-hal yang lain lagi yang membuat proses perusakan itu berhenti gitu. Jadi memang di sini kita lihat pejabat-pejabatnya, birokratnya itu mendapatkan hukuman yang seringkali juga kalau kita lihat tidak seberapa gitu ya. Tapi proses perusakannya itu terus berlangsung. Sehingga bagi pemodal ya nanti tunggu aja pejabat baru, nanti saya suap lagi gitu. Yang penting perusahaan saya masih tetap bisa berjalan. Operasi-operasi industri saya masih tetap bisa berjalan. Jadi birokrat, pejabat bisa berganti, tetapi praktek koruptif, moral hazard dari korporasi ini tidak pernah mendapatkan suatu tindakan yang benar-benar bisa mencegah perilaku mereka ini untuk berhenti. Ini yang saya pikir merupakan tantangan kita bersama. Saya nggak tahu apakah ini wilayahnya KPK atau wilayah kementerian sektoral yang terkaitan dengan izin ini. Selanjutnya. Ya, ini hanya beberapa contoh saja. Kalau kita lihat hukuman-hukumannya itu nggak seberapa gitu dibandingkan juga dengan dampak kerusakan yang diakibatkan dari praktik koruptif ini. Next. Lalu juga bicara limitasi. Jadi limitasi dari GNPSDA KPK yang saya lihat yang utama di sini adalah karena ini hanya saat ini ya, gitu memang dibuat itu lintas sektor pemerintah, gitu. Jadi temuan-temuan yang ditemukan oleh GNPSDA di lapangan itu kemudian dimintakan kepada kementerian-kementerian terkait untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menghentikan praktek-praktek tersebut, melakukan perbaikan di dalam instansinya. Nah ini akan sulit sebenarnya karena kementerian kita juga selain dia itu mengurus persoalan-persoalan publik, dia juga dituntut untuk memberikan kontribusi pada ekonomi, terutama di 4 sektor yang menjadi fokus dari GNPSDA ini. Jadi di situ ada konflik kepentingan antara proses-proses untuk good governance, membuat perizinan yang lebih baik, mencegah terjadinya korupsi, dengan juga tuntutan untuk mereka bisa menghasilkan sumbangan untuk devisa negara. Nah, lalu juga kami melihat karena ini lintas sektor pemerintahan itu, maka komitmennya hanya bisa bertahan jika komitmen pucuk pimpinan pemerintah tetap ada. Gitu. Jadi kalau mungkin flashback gitu ya, GNPSDA ini
diresmikan tahun 2015 itu oleh Presiden Jokowi dengan NKB dan lain-lain gitu. Nah, sekarang bagaimana komitmen pucuk pimpinan saat ini? Pucuk pimpinan pemerintahan kita ya, presiden dalam hal ini. Apakah dia masih memiliki komitmen sehingga bisa memberikan tekanan kepada kementerian-kementerian untuk melakukan reform di dalam institusi mereka. Nah, kalau tidak ada leadership seperti ini, tidak ada komitmen, ya akan susah gitu kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya institusional tadi. Next. Nah, ini karena kita juga diminta untuk menelaah dari jurnal anti korupsi ya yang terkait dengan khususnya dengan topik peran masyarakat sipil dari GenPSDA. Jadi di situ diceritakan bagaimana sebenarnya transformasi, evolusi dari peran masyarakat sipil di dalam kegiatan GenPSDA yang semula itu lebih kayak di luar gitu ya, memberikan data dan informasi, tetapi kemudian semakin ikut terlibat di dalam melakukan monitoring dan lain-lain gitu di periode terakhir ini. Nah, ini sebenarnya sangat baik karena teman-teman masyarakat sipil itu terutama kaya akan pengalaman-pengalaman lapangan. Kita mengetahui modus-modus apa yang dilakukan oleh perpetrator gitu ya, pelaku-pelaku korupsi di dalam istilahnya mengelabui proses-proses yang terjadi untuk mengeluarkan izin, untuk melakukan usaha dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya sangat membantu gitu untuk mencermati di mana titik-titik rawan dari praktek-praktek korupsi di sektor sumber daya alam. Next. Nah, ini tawaran saya sebenarnya untuk kita ke depan gitu. Kita harus lebih banyak juga bicara soal gerakan, khususnya untuk gerakan penyelamatan sumber daya alam ini beyond korupsi. Jadi korupsi menjadi dampak yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Tapi ini tidak akan terjadi jika tidak ada sistem ekonomi politik yang kapitalistik yang ingin mengeruk besar-besarnya kekayaan alam untuk dijual, dijadikan komoditas, dan penguasaan ataupun konsentrasi kepemilikan dari sumber-sumber daya alam, baik itu di darat maupun di lautan, itu hanya dipegang oleh kelompok kecil. Nah, ini juga harus, masalah mendasar ini juga harus diadres. Kita harus mendorong adanya demokrasi ekonomi yang lebih partisipatif, lebih meluas. Kita harus melakukan dekonsentrasi terhadap penguasaan sumber daya alam yang saat ini hanya di tangan elit. Gitu. Reforma agraria harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten, dan pemberian akses dan kontrol kepada masyarakat itu menjadi suatu prasyarat, saya pikir, di dalam juga penyelamatan sumber daya alam ini. Karena selama sumber daya alam itu masih dipegang, masih dikontrol oleh segelintir elit, maka disitulah pula selalu terjadi praktek koruptif. Kenapa? Juga tidak mau yang bisa menyuap itu hanya pemodal-pemodal yang memiliki uang yang banyak. Tapi kalau negara meredistribusi sumber-sumber daya alam itu ke tangan masyarakat, saya pikir ini tidak akan menyuburkan praktek-praktek korupsi yang sangat besar pada saat ini. Nah, lalu juga saya pikir kita perlu melakukan PSDA ini menjadi gerakan yang lebih luas, gitu ya. Jadi bagaimana ada pertukaran informasi tentang misalnya apa yang terjadi di dalam gitu dengan apa yang terjadi di luar, saling bertukar informasi, lalu juga bertukar data dan lain-lain. Ini sangat penting untuk kita bukan hanya menjadikan GenPSDA ini hanya sebagai pekerjaannya KPK saja, tetapi harus kita luaskan kepada gerakan-gerakan sosial lainnya dengan membangun jejaring pengetahuan dan lain-lain yang pada intinya itu tadi. Seperti halnya kerusakan lingkungan, itu sebenarnya hanya akibat, tapi
kita harus terus mendorong pemahaman masyarakat secara luas apa sebenarnya akar masalah dari kerusakan lingkungan itu. Demikian juga dengan korupsi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yaya. Berapa catatan dari yang disampaikan oleh Mbak Yaya tadi bicara soal korupsi di sektor sumber daya alam itu adalah korupsi struktural gitu ya. Bicara korupsi struktural kita bicara soal power dynamic. Bagaimana kemudian state capture itu juga sangat kental di situasi sekarang, kasus Omnibus Law misalkan gitu ya. Nah dalam situasi begitu, sistem yang eksis adalah sistem kapitalis gitu ya. Kemudian tadi Mbak Yaya juga menyampaikan ada limitasi GNPSDA itu tergantung pada komitmen dari pucuk pimpinan, Presiden dan para pimpinan kementerian lembaga. Nah kemudian tadi juga ada tawaran yang menarik gitu ya, bahwa Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu bisa diarahkan ke beyond corruption. Jadi tidak hanya berhenti di korupsinya gitu ya, tapi kemudian juga mengadres persoalan-persoalan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang waktu menunjukkan pukul 11.55 gitu ya. Saya minta izin ke Mbak Uti bisa diperpanjang sampai 30 menit ke depan ya, supaya diskusi kita lebih intens, sehingga kemudian kita nanti bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk tindak lanjut ke depan gitu ya. Di fitur QA sudah tercatat sekitar 41 pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar gitu ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami rangkum jadi satu pertanyaan. Semoga bisa mewakili gitu ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan terkait dengan KPK. Nah ini mungkin nanti bisa dijawab oleh semua narasumber berdasarkan perspektif para narasumber yang mewakili kelompok organisasi masyarakat yang diwakili begitu ya. Nah, salah satu pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kira-kira yang harus dilakukan untuk memperkuat KPK dalam situasi seperti sekarang ini. Mungkin bisa dari Pak Busro, terus kemudian Gus Roy, Mbak Alvin, dan Mbak Yahya. Silakan Pak Busro. Jadi beberapa paparan dari teman-teman tadi itu saling melengkapi dan bagus sekali. Ada yang dari segi makro sampai mikro. Nah sekarang saya mulai dari pertanyaan ini dulu. Pertanyaannya bagaimana untuk memperkuat KPK sekarang ini. Sekarang ada satu catatan terlebih dahulu. Apakah KPK sekarang ini dengan undang-undang yang baru, yang itu produk dari Istana dengan Presiden Jokowi yang bertanggung jawab langsung, dan produk dari DPR, ketua-ketua umum yang tentu bertanggung jawab secara langsung, dengan catatan DPR itu tidak ada partai oposisi. Sehingga seperti apapun juga keinginan dari presiden akan selalu diloloskan. Contoh konkret banyak banget lah kira-kira ini. Nah, atas dasar itu maka situasi KPK sekarang ini sesungguhnya adalah cermin refleksi perwujudan dari persoalan besar yang sangat fundamental, yang persoalan itu menyangkut kepada satu krisis nasionalisme, krisis idealisme, krisis kebangsaan, justru di tangan Presiden dan di tangan DPR. Saya ulang lagi ya, Undang-Undang KPK yang baru ini kan semua orang waras sudah sepakat ini pelumpuhan KPK. Mengapa justru terjadi di era Presiden Jokowi yang relatif dia sipil,
Artinya apa hubungan Presiden Jokowi dengan kuasa-kuasa yang tadi dikritisi oleh teman-teman tadi, termasuk dua oligarki tadi, yang kemudian menimbulkan apa state capture. State capture itu produk dari birokrasi yang korporatokratif dan kleptokratif. Ini sebagai sumber produk dari demokrasi yang liberal dan transaksional lewat pilkada dan pemilu. Pemilu yang dulu, termasuk 2 kali Presiden Jokowi itu tidak bisa lepas dari money politik. Nah, kami semuanya mengkritisi di balik money politik ini ada yang disebut dengan rentenir politik yang meminjamkan modal begitu besar dan tagihannya berlipat-lipat. Dalam bahasa agama itu adha'afan mudha'afan, Mas Roy paham itu. Berlipat-lipat. Nah, saatnya lalu kemudian ada penagihan. Penagihannya apa? Amputasi KPK. Apa? Revisi Undang-Undang Minerba sudah berhasil. Pemaksaan pembahasan RUU Omnibus Law yang NU, PBNU, PP Muhammadiyah dan masyarakat sipil sudah mendesakkan kepada DPR untuk ditunda. Muhammadiyah sudah jelas sekali mengadakan FGD nasional di Magelang beberapa waktu yang lalu, intinya menolak dengan tegas pembahasan RUU Omnibus Law itu. Nah, dengan KPK apa? Kembali pada pertanyaan tadi. KPK yang sekarang ini refleksi dari sistem, kultur, mekanisme, dan proses kepemimpinan yang semuanya dipengaruhi oleh sistem kapitalis tadi. Benar Mbak Nur tadi. Sistem kapitalis tentu tidak akan segan-segan memberikan menggelontorkan dana yang sedemikian rupa lewat proses-proses apapun juga. Yang penting si kuasa ini kemudian dijadikan semacam boneka gitu ya untuk menggelontorkan program-programnya. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan pada bagian akhir yang tadi saya belum sampaikan ya di halaman terakhir itu ada agenda untuk CSO, mungkin bisa ditampilkan. Penutup itu. Agenda untuk CSO, Civil Society Organization, itu ada dua ya. Satu, FGD Triwulan, lintas CSO untuk agenda pemberdaulatan rakyat, sektor sumber daya alam, pajak, demokrasi sumber daya perekonomian, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, gerakan aksi berbasis FGD Triwulan untuk prioritas aksi reformasi sistem politik dan aparat penegak hukum dengan agenda utama. Nah, ini saya akan masuk pada bagian makro. Jadi dari dua agenda untuk CSO tadi, saya mengusulkan Mas Suli CS bisa segera membuat agenda yang sudah sekarang ini ada dengan ormas-ormas agama, dengan NGO dan sebagainya itu diteruskan. Nanti kami akan backup sepenuhnya. Tapi hasil itu digunakan, hasil kegiatan itu digunakan untuk agenda yang lebih makro. Ini menjawab pertanyaan lagi sekali lagi Mas Sulis. Agenda makro itu apa? Satu, revisi Undang-Undang Pemilu. Itu harus direvisi dengan berbagai macam cara yang berkeadaban. CR, sepanjang kita masih optimistik dengan Mahkamah Konstitusi, CR. Yang kedua, revisi Undang-Undang Kepolisian dan Kejaksaan. Filosofinya apa? Supaya polisi dan kejaksaan ini bukan tidak terkesan atau terang-terangan menjadi alat kekuasaan. Menciptakan ketakutan yang dilembagakan, yang diregulasikan dengan undang-undang ITE dan semacam itu. Pembubaran ormas dengan undang-undang ormas dan sebagainya.
Sehingga polisi dan kejaksaan kita tolong kembali ke marwahnya sebagai aparat penegak hukum yang independen juga bisa di bawah kekuasaan, dan kekuasaan ini presiden di bawah bayang-bayang parpol dan oligarki bisnis tadi. Jadi ketika undang-undang kepolisian dan KPK tidak direvisi, pertanyaannya tadi dari penanya tadi itu akan terhambat di situ. Terus yang ketiga, revisi undang-undang KPK sesuai fitrah historis filosofisnya. Walaupun DPR sekarang agaknya sulit, kecuali ada gerakan demonstrasi yang besar-besaran, asal itu gerakan moral nggak apa-apa. Saya pun insya Allah kalau situasi normal ada demonstrasi ya akan ikut untuk agenda semacam ini, karena agenda kerakyatan yang murni ini dan tidak bisa ditumpangi oleh siapapun juga. Lalu yang keempat, revisi Undang-Undang DPR untuk kewenangan menyeleksi calon hakim MK, calon pimpinan KPK, dan calon pimpinan KY, serta calon hakim agung. Itu DPR itu perlu dicopot kewenangannya, tapi kita hargai. Di mana menghargai DPR sebagai lembaga demokrasi, hasil pansel yang sudah clean dan clear, itu kemudian serahkan DPR untuk disahkan oleh DPR. Bukan DPR melakukan uji kompetensi yang, ya maaf lah, saya 2 kali 3 kali uji kompetensi di sana ya. Suaranya. Lalu yang kelima, segera daftarkan revisi Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan, dan tentu setelah ada nomor undang-undangnya tentunya. Nah, ini agenda-agenda makro untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh KPK sekarang ini. Tapi ada satu pemikiran yang konkret. Pimpinan KPK itu perlu disadarkan. Dia hanya 4 tahun. Jangan menimbulkan blunder moral, blunder politik. Salah satu contoh kalau benar yang dilakukan oleh pimpinan KPK, kode etik itu ada 1 butir religius. Itu dicopot, dihapus. Padahal makna religius itu kaitannya erat sekali dengan nilai-nilai atau ethical conduct, enforcement conduct, ya, dan sebagainya. Itu dihapus. Yang kedua, minta kepada Pak Firly, kalau benar Pak Firly itu masih aktif polisi, maka supaya segera mengundurkan diri, atau Presiden memerintahkan Pak Firly mengundurkan diri. Untuk apa? Tadi ada pertanyaan dari teman-teman menarik. Kapan KPK bisa supervisi? Pertanyaannya ini sebagai mantan orang dalam, bagaimana KPK mau supervisi? Yang mau disupervisi polisi, sementara Ketua KPK polisi aktif. Dan dia anak buah dari Kapolri. Nah, jadi kalau mau jujur itu religius, jujur itu profetik, jujur itu sesuai dengan kaidah usul fikih yang disampaikan Mas Roy tadi. Namanya mesra ya Pak Roy. Nah, itu penting buat pimpinan KPK. Siapa yang bisa mendesakkan? Ya kita. Ayo kapan suatu saat kita minta waktu kepada pimpinan KPK. Kemudian sebagai bagian akhir sekaligus untuk merespon yang tadi disampaikan teman-teman narasumber, antara NU dan Muhammadiyah punya kesamaan teologis. Jadi tidak ada masalah. Bisa dikembangkan kepada teman-teman ormas agama yang lain. Tinggal tunggu waktu aja nanti ketika sudah normal. Dengan catatan bahwa ormas-ormas agama ini juga perlu lebih tadi ada kritik dari Mas Roy kepada kultur sementara orang NU ya, tentang mendem jeru mikul dhuwur tadi. Nah, di Muhammadiyah juga bisa ada kritik itu karena kebanyakan orang Muhammadiyah itu juga masih ada yang ASN. Nah, mentalis ASN itu kurang lebih bisa menjadi faktor penghambat. Kemudian Mbak Aswin tentang HGU. Korupsikah misalnya tentang kewenangan Menteri Agraria dan Menteri ATR BPN untuk tidak membuka data-data mengenai
data-data tentang lahan milik BUMN. Menurut hemat saya itu koruptif. Itu koruptif itu. Karena semuanya itu bertitik tolak dari pasal 1 ayat 2 UUD 45 yang kedaulatan ada di tangan rakyat dan diatur menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, sampai kepada pemerintah, CQ, Menteri ATR, BPN, ada kebijakan seperti itu. Menyembunyikan sesuatu sebagaimana Presiden bersama DPR menyembunyikan sesuatu untuk membahas Undang-Undang Minerba yang dipaksakan itu cuma kurang lebih seminggu selesai. Undang-Undang KPK juga begitu, KPK nggak pernah diberi waktu untuk dialog dan sebagainya. Itu semuanya adalah mindset dan indikator koruptif. Kalau bukan korupsi, tapi koruptif. Selangkah lagi korupsi itu. Selangkah lagi, kapan ya? Terserah mereka. Nah, kemudian dari Walhi tadi, kita sedang menghadapi satu era di mana ekonomi developmentalism itu dulu diterapkan oleh Pak Harto. Saya korban rezim Pak Harto juga karena dulu pernah dikejar-kejar Intel dengan tuduhan mau mendirikan negara Islam segala macam, itu nggak ada kamusnya dalam Muhammadiyah dan NU itu. Tapi dikejar-kejar dari situ sebagai salah satu korban intelijen Orde Baru dulu, kami mau melakukan kajian. Hasil kajiannya, oh ini bagian dari menciptakan ketakutan terhadap aktivis. Sebagaimana peretasan handphone terhadap siapa kemarin itu, teman kita itu, aktivis itu juga diretas handphonenya itu, ketakutan yang dilembagakan dan diregulasikan dengan pasal 278 Undang-Undang ITE. Pertanyaannya, apakah dengan pembangunan yang kapitalisasi itu menjadikan sumber daya alam sebagai sasaran dan masyarakat menjadi korban sepanjang masa? Pertanyaan itu jelas terjawab. Oleh karena itu memang harus dirubah. Sayang sekali Presiden mempunyai hak, Presiden terpilih lalu membuat tim internal, kemudian membuat semacam pikiran-pikiran untuk 5 tahun, 10 tahun lagi yang akan tidak melibatkan unsur masyarakat sipil. Nah, ini catatan untuk siapa, Mbak Nur dari Walhi. Catatan yang terakhir untuk Walhi itu tentang otoritas Walhi yang selama ini digunakan untuk bersikap kritis terhadap persoalan-persoalan AMDAL. Dulu Walhi pernah kami undang di pimpinan pusat Muhammadiyah ketika ada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Datang dengan bagus banget pikiran-pikirannya, yang intinya kalau saya tarik, proyek kereta api Jakarta-Bandung yang ternyata sekarang bermasalah dan pemerintah tidak memberikan keterangan yang benar-benar terbuka, itu kemudian muncul kasus semacam itu di beberapa yang tadi disampaikan oleh Mas Roy di Kalimantan. Juga muncul pada tragedi Meikarta yang itu melibatkan pejabat. Kalau KPK bisa case building, kasus Meikarta itu bisa sampai ke atas. Tinggal berani nggak, mau nggak, jujur enggak pimpinan KPK. Untuk kasus IKTP juga. Jadi kasus kereta api cepat Meikarta ini ada kaitannya dengan Walhi. Oleh karena itu keandalan Walhi dalam kajian lingkungan ini dikaitkan dengan program KPK di bidang sektor pemberdayaan alam ini menjadi inline, sangat kompatibel, dan itu hendaknya dibungkus sebagai program antar ormas agama, antar NGO, dan perguruan tinggi. Saya sebagai orang perguruan tinggi, ya dengan prestasi perguruan tinggi negeri maupun swasta kita hormati, tapi ada kesenyapan di perguruan tinggi. Apalagi ketika nanti Presiden jadi memaksakan lewat orang-orang terdekatnya
rektor perguruan tinggi nanti akan SK-nya dari presiden. Nah, ketika presidennya bermasalah, beranikah sikap kritis itu muncul dari perguruan tinggi? Itu persoalannya. Jadi kelindahnya luar biasa teman-teman semuanya dan penanya tadi. Oleh karena itu saran saya yang terakhir, KPK melakukan penataan kembali. Pikiran-pikiran yang puzzle-puzzle ini, itu serpian-serpian ini ditata kembali, kemudian kita kumpul. Saya siap setiap saat untuk menjahit pikiran-pikiran dari para narasumber dan pertanyaan tadi, di samping masukan-masukan yang lain yang saya kira ke KPK banyak sekali. Saya kira gitu, tidak sederhana untuk menjawab apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh KPK sekarang, kecuali yang bisa sampaikan tadi. Terima kasih, Mas Sulis. Ya, terima kasih Pak Busro. Usulan konkret saya kira ada agenda-agenda yang perlu dirancang, baik itu yang sifatnya mikro dan makro. Ada beberapa undang-undang yang perlu dikritisi gitu ya, tadi gitu ya. Nah, lanjut aja untuk menyingkat waktu ke Gus Roy, silakan. Ya, terima kasih Mas Sulis. Sudah banyak disampaikan Pak Busro, saya hanya menambahi sedikit saja, mungkin 2 hal. Tentu saja kita sadar bahwa KPK ada limitasinya, apalagi di tengah kepungan konstruksi politik hari ini yang sebenarnya memang semua produk hukum ini adalah cerminan dari kondisi politik dan sosial yang kita hadapi. Nah, karena itu paling mungkin menjadi dorong ada 2 hal seperti saya singgung tadi yang bisa jadi tawaran. Satu, seenggak-enggaknya ormas-ormas agama, NGO, dan juga akademisi, sebagaimana disampaikan Pak Busro tadi itu, memberi arah baru. Tidak hanya sekedar himbauan ya, tapi menekan pemerintah untuk tidak menjadi bagian dari kepentingan modal besar, terus kemudian membangun orientasi ekonomi politik yang lebih berkeadilan, tidak bertumbuh pada agregat atau pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya merugikan bagi kehidupan banyak orang dan juga merugikan bagi keberlangsungan lingkungan gitu. Dan yang kedua, sosialisasi ini sangat penting. Kenapa tadi di awal saya buka soal 2 hal ya, hambatan kultural dan struktural. Hambatan kulturalnya memang faktanya masyarakat Indonesia ini juga tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya banyak yang aware dengan persoalan korupsi gitu. Karena sebagian besar kadang menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Namanya juga misalnya begini, namanya juga ongkos politiknya mahal, jadi wajar lah kalau minta ganti misalnya gitu. Jadi kadang saling tahu itu, cuman nggak ada yang mengontrol itu. Jadi GNPSDA bisa membuka ruang yang lebih luas bagi konsolidasi baik di level pengetahuan maupun gerakan dan advokasi di tingkat tapak, di tingkat basis. Itu dari saya Mas Sulis, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Roy gitu ya, menarik gitu ya, ormas agama CSO bisa memberikan arah baru ke depan gitu ya. Monggo lanjut Mbak Asvin. Saya tergoda untuk menjawab apa yang bisa diperbuat untuk memperkuat KPK. Saya tergoda sekali untuk menjawab tidak ada, gitu ya, karena tadi Pak Busro sudah menjelaskan. Jadi gini, tampaknya para koruptor atau orang-orang yang tidak suka dengan pemberantasan korupsi sudah memikirkan lebih lama bagaimana memperlemah KPK. Dan saya pikir di 2019 sampai seterusnya ini, termasuk 2020, skenario mereka sudah hampir tuntas. Mulai dari penempatan orang-orang pimpinan KPK yang justru memperlemah KPK, kemudian DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan, tapi lebih sebagai endorser agenda-agenda pemerintah. Jadi kalau ditanya bagaimana, tapi tentu saja selalu ada jawaban, karena kita tidak boleh putus harapan, gitu. Jawabannya berarti tinggal pengawasan oleh masyarakat, gitu. Dan saya sebetulnya melihat masih banyak harapan di KPK sebagai kelembagaan, bukan di level individu-individu pimpinan, tapi sebagai kelembagaan, sistem yang sudah ada yang diletakkan bertahun-tahun, orang-orang yang menempati sistem itu yang sudah membaktikan dirinya dan sudah terbiasa berjalan dengan sistem yang baik itu, mereka mungkin harapan terakhir untuk memperkuat KPK dengan masyarakat. Karena itu mungkin justru kita harus lebih banyak melakukan laporan ke KPK, lebih banyak menuntut KPK supaya semakin terang benderang bahwa semua permintaan itu tidak dilakukan dan upaya pelemahan KPK sedang berjalan. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Aswin. Jadi harapannya lagi-lagi ada di masyarakat ya. Baik, lanjut Mbak Yahya, silakan Mbak Yahya. Ya, saya ingin semuanya sudah tadi disampaikan terutama oleh Pak Busro yang sangat ke Mbak Yahya. Ya, halo. Iya, halo Mbak. Ya, saya sepakat dengan semua yang tadi sudah disampaikan dan saya pikir memang saya ingin menggarisbawahi juga yang disebutkan oleh Asvin. Sekarang ini memang tinggal di masyarakat gitu. Bagaimana kita harus terus menuntut gitu peran KPK yang dianggap sekarang menjadi lemah gitu, karena juga saya masih percaya masih banyak orang di KPK yang komit gitu ya. Jadi mereka ini yang harus mendapatkan backup dari kita, dari masyarakat. Harus terus diperkuat posisinya. Dan juga terutama mungkin harus ada yang bersuara dari akademisi juga gitu. Harus lebih sering disuarakan. Kalau di sini nanti di peserta ini banyak akademisi ya, saya lihat ini Anda ini juga bisa menjadi salah satu yang membuat seruan-seruan untuk penguatan KPK ini menjadi bisa lebih keras gitu. Karena kita tidak bisa mendiamkan KPK seperti ini kondisinya. Ini yang harus diperkuat oleh masyarakat. Saya pikir itu, Mas. Makasih. Ya. Iya, terima kasih Mbak Yahya. Ada usulan menarik agar lebih sering disuarakan gitu ya, terutama dari kaum akademisi. Baik, kita masih ada waktu 10 menit lagi gitu ya. 10 menit lagi. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya rangkum untuk Pak Busro dan Gus Roy gitu terkait dengan pertanyaan NU dan Muhammadiyah, apakah sudah membangun fatwa-fatwa terkait dengan perusakan lingkungan dan bagaimana kemudian upaya untuk menegakkan fatwa-fatwa tadi, terus kemudian juga bagaimana kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah sebagai ormas masyarakat terbesar. Silakan Pak Busro, kemudian disusul Mas Roy. Ya, di struktur organisasi dan kepemimpinan di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih, dan Majelis Tarjih itu kewenangan dan tugas pokoknya diantaranya membuat fatwa, ada permintaan atau tidak, tapi jelas ada kepentingan kemaslahatan masyarakat secara luas, kemaslahatan alam dan seterusnya. Nah, Majelis Tarjih ini sudah ada beberapa munas, musyawarah nasional yang menghasilkan misalnya fikih tentang air, fikih tentang sektor-sektor pertanian, yang beberapa produk fikih itu saya tadi sebut sebagai produk dari fatwa sebagai satu pemikiran yang bisa suatu saat ditingkatkan menjadi fatwa. Nah, disinilah pentingnya organisasi berbasis agama, karena bukan hanya sistem agamanya saja, sistem doktrinnya yang penting, tapi juga didukung oleh warganya. Misalnya antara NU dan Muhammadiyah itu sudah cukup besar sekali. Belum lagi dengan teman-teman dari PGI, dari KWI, dari teman-teman Hindu. Nah, oleh karena itu fatwa ini menjadi penting buat NU dan Muhammadiyah. Sekarang dikonkretkan saja. Nah, tanpa menunggu aspirasi masyarakat, saya kira ini menjadi catatan penting bagi Muhammadiyah, tentu juga NU, apa yang ditemukan oleh program-program Litbang KPK ini bisa ditarik sebagai data empirik dengan pendekatan induktif untuk dideduksikan, diteorisasikan, dinormakan. Saya kira gitu, nggak ada masalah insya Allah. Baik, terima kasih. Monggo langsung Mas Roy, silakan. Ya, saya pikir nggak jauh beda dengan Pak Busro tadi ya. Di NU juga sama, punya lembaga Bajul Masail, dan juga punya lembaga kajian namanya Lakpesdam,
yang saya kira selama ini sudah banyak mengeluarkan produk-produk hukum maupun riset yang sangat mendukung KPK, bahkan juga sudah membuat fikih anti korupsi. Artinya di level kebijakan, di level kajian keagamaan sudah berlangsung dengan baik, cuman perlu dikawal dengan lebih jauh ya. Artinya fatwa-fatwa atau hasil riset tadi itu perlu disinkronkan dengan hasil temuan teman-teman lapang, baik itu di riset organisasi masyarakat sipil maupun KPK. Jadi ke depan itu aja tinggal didorong bagaimana konsolidasinya lebih kuat dan lebih maju lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Harapannya ke depan bisa lebih konkret lagi gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir ini saya ditujukan ke Mbak Asvin dan Mbak Yaya gitu ya. Bagaimana peran YLBHI dan Walhi dalam konteks melindungi masyarakat adat dan aktivis lingkungan dari tindakan kekerasan. Silakan Mbak Asvin dulu dan dilanjutkan oleh Mbak Yaya. Ya, jadi sebetulnya saya dan Yaya bergabung dalam sebuah grup untuk melakukan upaya mengurangi kriminalisasi ini. Nanti saya ngomong sedikit biar Mbak Yaya nambahin. Jadi ada mulai dari pembuatan sistem yang sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang melindungi warga yang mendapatkan ancaman pidana ataupun pidana. Tetapi lagi-lagi saya harus menyebarkan berita tidak enak. Saya sangat minta maaf. Saya biasanya sangat positif, tapi nggak tahu karena diajak ngobrol sama KPK, saya jadi negatif ini bawaannya. Negatif dalam arti optimis gitu ya. Jadi sebetulnya sulit sekali kalau kita lihat aturan-aturan positif itu diberlakukan oleh penegak hukum. Karena itu lagi-lagi tekanannya ada pada masyarakat. Bagaimana kita membuat pendataan dengan sangat baik, sehingga ketika terjadi sesuatu kita sudah punya bukti-bukti. Jadi bagaimana kita membuat dokumen-dokumen supaya sebagai di kemudian hari ada persiapan bukti. Terus juga mungkin kita harus mengembangkan juga sistem keamanan sendiri di tingkat komunitas, yang pastinya kampanye sepertinya menjadi satu-satunya harapan saat ini. Dan mungkin penggunaan aktor-aktor lokal tadi, akademisi, tokoh agama, itu masih sangat berpengaruh untuk membantu keamanan ini. Dan juga mungkin ada beberapa anggota DPR, beberapa anggota DPD, DPRD yang masih bisa dimintai bantuan untuk ikut membantu ketika ada persoalan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin. Lanjut Mbak Yaya. Ya, menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Asvin ya. Jadi selain kita mendorong tadi Undang-Undang Pasal 66 terutama untuk menjadi peraturan yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat adat maupun aktivis lingkungan sebagai pejuang lingkungan dan HAM, ini yang masih tersendat-sendat ya. Katanya sih sudah di meja presiden gitu, tapi nggak tahu sejauh mana ini bisa dilanjutkan. Dan hal lain yang bisa kita lakukan juga sebenarnya kita menyiapkan jaring pengaman gitu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat itu tadi sudah disampaikan Mbak Asvin sebagian soal menjalin komunikasi dengan teman-teman yang mungkin dari sisi akses informasi dan komunikasi itu lebih bisa menjangkau lebih luas gitu. Jadi perlu juga kontak-kontak teman-teman NGO, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, sehingga ketika terjadi sesuatu teman-teman masyarakat adat dan aktivis itu punya backup, karena memang sekarang ini kita hanya bisa berharap pada diri kita sendiri, pada masyarakat sendiri. Agak susah kalau kita berharap pada negara dengan kondisi yang seperti ini. Baik, terima kasih Mbak Yaya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Waktunya sudah mulai beranjak ke 12.30, tapi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan dari hasil webinar kali ini, saya ingin masing-masing narasumber memberikan closing statement, komitmen, dan kira-kira agenda konkret ke depan apa yang bisa dilakukan. Dimulai dari Pak Busro, monggo Pak, silakan. Closing statement saya sebetulnya sudah saya siapkan di PowerPoint itu.
bagian akhir itu. Tapi ini permintaannya berbeda dari Tutup situ. ya Pak ya. Ya, nah, dalam penutup itu bunyinya keculasan dan keangkuhan berlapis kebodohan adalah sumbu kemarahan sosial. Cerdas, berani, jujur, dan berjiwa besar, cermin pemimpin sebagai tenda rakyat. Terjemahnya apa dalam konteks sekarang ini? Mari kita bersama-sama untuk menjalin bagaimanapun kita kuat, ada kekuatan, tapi ketika kekuatan itu well organized, akan sulit dikalahkan oleh keangkuhan, kepongahan yang diorganize. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmennya Pak, komitmen. Iya, komitmennya ke arah bagaimana menjalin antar elemen masyarakat sipil, saya singkat CSO itu, menjadi kekuatan yang terorganisasi dengan baik, solid, dan punya filosofi, ideologi, gerakan. Itu cara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sekaligus. Baik, terima kasih Pak Busro. Pak Mas Roy, monggo Mas, silakan. Ya, terima kasih Mas Sulis. Saya berharap sebenarnya kalangan akademisi dan agamawan dan juga KPK tadi itu memberikan arah baru bagi pembangunan di Indonesia. Kita harus mencongkel ini agenda-agenda kapitalisme global juga yang panitianya adalah negara hari ini, terus kemudian disokong oleh para elit-elit oligarki, terutama di sektor ekstraktif yang sangat merusak. Nah ini perlu kita hadapi bersama, ini jihad kita, jihad lingkungan, jihad kedaulatan kita, dan komitmennya justru malah saya berharap ini di teman-teman KPK tidak lemah, tetap kuat gitu, karena kita tahu kondisinya dengan seperti ini, tantangannya semakin berat. Mudah-mudahan ini membawa kekuatan baru bagi teman-teman KPK dan kita semua untuk lebih silaturahim dalam agenda gerakan dan perjuangan untuk rakyat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Asvin, silakan, monggo lanjut. Ya, jadi sebetulnya perekonomian yang sedang dijalankan oleh pemerintah, oleh negara saat ini, yang mengabdi pada perekonomian global kapitalistik itu tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, karena Pancasila mengatakan keadilan sosial, gitu. Tetapi narasi ini hilang dalam narasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika akhir-akhir ini dan munculnya yang lain. Dan itu sebetulnya bisa terjadi dengan banyak sekali perilaku koruptif dan korupsi. Karena itu KPK sebetulnya sangat diharapkan masyarakat untuk membawa korupsi yang tidak hanya sebagai tindak individual biasa, tapi juga state capture corruption. Ketika KPK agak lemah, bagaimana? Menurut saya ya harus jadi komitmen kita bersama masyarakat untuk terus menjaga rasionalitas, tidak putus-putusnya untuk menyuarakan anti korupsi dan melakukan tindakan konkret, mendesak negara, pemerintah sampai situasi berubah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin. Mbak Yaya? Ya, saya pikir ke depan yang paling penting juga kita lakukan adalah menyebarluaskan atau benar-benar mensosialisasikan kepada lapisan masyarakat yang luas itu tentang problem state capture ini sebagai satu akar permasalahan berbagai krisis yang kita hadapi saat ini. Dan saya pikir perlu ada gerakan yang masif gitu dari semua unsur masyarakat untuk terus mendesak KPK, memperkuat KPK sehingga persoalan-persoalan yang terkait dengan state capture ini bisa lebih tersosialisasikan pada masyarakat. Tentu saja komitmen kami di Walhi tetap akan bersama KPK untuk memperkuat semoga kasus-kasus yang selama ini sulit gitu, kalau kita melihatnya dari sisi state capture ini akan lebih bisa membuka mata masyarakat apa masalah sesungguhnya yang dialami oleh bangsa ini. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mbak Yaya. Bapak Ibu sekalian, karena dari diskusi kita hari ini
kelihatannya banyak isu terkait KPK disebut gitu ya, banyak dukungan, banyak harapan juga gitu ya. Nah, saya ingin mengundang Mas Febri untuk memberikan respon gitu ya atas apa yang disampaikan para narasumber dan rekan-rekan penanya tadi. Silakan Mas Febri. Terima kasih Mas Sulis. Jadi tadi saya catat betul apa yang disampaikan Pak Busro. Pimpinan KPK itu 4 tahun. Tapi memang akhirnya seluruh elemen yang ada di KPK pasti akan bekerja dalam situasi yang apapun situasinya dalam kondisi 4 tahun tersebut. Waktu di era Pak Busro, tentu kondisi 4 tahunnya berbeda, di era Pak Abraham Samad, kemudian Pak Agus Raharjo, sampai sekarang Pak Firly. Nah, masing-masing kan punya tantangan tersendiri. Dan kami paham betul ada banyak respon yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil ya, baik secara langsung, melalui media sosial, melalui forum-forum ini. Ada harapan yang sangat tinggi di satu sisi, tetapi teman-teman juga mungkin tidak berlebihan mengatakan tidak mau kecewa secara berlebihan juga kalau berharap terlalu tinggi, sehingga harapan itu kalau tadi saya simak itu dipindahkan pada komitmen dari unsur-unsur masyarakat sipilnya, akademisinya, dan juga jurnalis sebenarnya yang juga punya komitmen yang sama kalau kita dengar tentang bagaimana isu pemberantasan korupsi ini tetap ada. KPK adalah bagian dari isu pemberantasan korupsi tersebut, dan kami di KPK juga mencoba berikhtiar semaksimal mungkin ya. Tidak mudah memang, tapi ikhtiar itu terus dilakukan, dan dalam kondisi skeptis apapun, kami tetap berharap KPK secara institusional, secara kelembagaannya itu tetap perlu dijaga. Ada yang mengatakan, misalnya bertanya, KPK sekarang kemana begitu? Itu banyak pertanyaan itu. Kami berharap secara kelembagaan KPK-nya tetap dilihat dalam sebuah rangkaian proses perjuangan yang panjang, karena ini kan salah satu produk reformasi tadi Pak Busro bilang begitu. Kalau kemudian ditinggalkan, saya bicara secara kelembagaan ya, kalau kemudian ditinggalkan, maka sebenarnya keinginan orang-orang yang ingin KPK tidak bisa ngapa-ngapain, KPK tutup atau bahkan KPK bubar, itu berhasil dengan sendirinya. Tapi memang ini juga yang kami bahas bersama, reposisi gerakan masyarakat misalnya, melihat Komisi Pemberantasan Korupsi, konteks kerjasamanya seperti apa, dan kami juga merasa ketika KPK didukung, termasuk dikritik, itu adalah vitamin dan hal yang penting di KPK. Jadi harapannya kita tetap perlu bersama-sama, karena kalau kita bicara soal gerakan sosial, itu unsur paling penting di sana adalah aspek kolektif, aspek gerakan yang harus dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Bahwa ada benalu di antara orang-orang yang mungkin ingin masuk dalam gerakan kolektif tersebut, itu yang memang perlu kita jaga. Jadi kami berharap secara kelembagaan upaya untuk mempertahankan marwah reformasi itu tetap kita lakukan bersama-sama. Termasuk kritik yang sangat keras terhadap KPK itu sebenarnya hal yang positif saja kami lihat. Karena Mas Sulis misalnya punya tantangan yang berbeda untuk tetap ikut dalam gerakan SDA. Dalam kondisi sekarang ada perubahan undang-undang, perubahan konstelasi politik, perubahan relasi ekonomi politik, dan lain-lain, bahkan masyarakat sipil ditempatkan dalam posisi yang seperti apa. Nah, ini tantangan kita semua. Jadi itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira kami mengucapkan terima kasih. ACLC cukup banyak membuat diskusi-diskusi webinar ya, dengan berbagai tema. SDA ada 3, kemudian ada ANKEK, ada yang lain-lain. Harapan ini tetap membuat kita saling terhubung dan menjahit kembali harapan-harapan kita untuk isu anti korupsi. Isu anti korupsi tentu bukan hanya isu KPK, tapi kepentingan kita semua. Dan
kami percaya betul KPK ini milik teman-teman semua. Jadi mari kita jaga bersama. Harapannya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Febri. Demikian mungkin sebagian sudah dirangkum oleh Mas Febri tadi gitu ya. Bapak Ibu sekalian, namun demikian ada beberapa catatan yang saya perlu sampaikan gitu ya. Yang pertama terkait dengan GNPSDA KPK sebagai sebuah gerakan, unsur masyarakat sipil itu menjadi unsur yang penting dan menjadi rohnya gitu ya. Dalam situasi sekarang banyak sekali limitasi yang menerapkan GNPSDA gitu ya, mulai dari situasi sosial politik, ekonomi gitu ya, kekuatan oligarki dan state capture gitu ya. Oleh karenanya reposisi peran dan strategi GNPSDA ke depan itu perlu dirumuskan. Agenda-agenda atau pendekatan yang sifatnya prophetic, beyond of corruption itu perlu didorong di atas gerakan sosial. Kemudian agenda-agenda konkret mendesak untuk segera dirumuskan. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan untuk webinar series ketiga ini, dan saya ingin mengingatkan hari ini tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Dan hari ini juga 3 hari lagi ya kita akan menuju hari kemenangan. Semoga ini menjadi momentum bagi kita kebangkitan kita kembali, gerakan gerakan sosial gitu ya, yang kemudian mewujudkan agenda-agenda konkret untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian webinar series ketiga dari evaluasi pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Terima kasih atas partisipasinya dan saya kembalikan ke Mbak Uti. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan paparannya pada diskusi kita pagi ini. Kami harap apa yang telah disampaikan oleh seluruh narasumber dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya dalam kegiatan pagi hari ini. Kepada para peserta, kami ingatkan kembali bahwa seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diakses pada website ACLC KPK dengan alamat aclc@kpk.go.id. Dan kepada seluruh peserta, kami harapkan untuk dapat mengisi survei yang akan dikirimkan pada email masing-masing peserta. Dan yang terakhir, kepada peserta semuanya, jika ingin memperkaya hasanah bacaannya, dapat mengunjungi perpustakaan KPK pada alamat perpustakaan@kpk.go.id. Akhir kata, di penghujung bulan yang baik ini, kita semua sebagai gerakan masyarakat sipil yang luas dapat memberikan kontribusinya melalui peranannya masing-masing untuk mendorong gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam dan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi pada sektor sumber daya alam. Kami dari Pusat Edukasi Anti Korupsi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada pada penyelenggaraan kegiatan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, kami undur diri dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.